Nah, ini agak batuk dikit ya. Biasa sakit itu kan menebus dosa. Karena kebanyakan dosa ya sakit. Dan disyukuri kata Guru Sekumbol. Tapi karena meskipun batuk ini karena ada mumpung teringat karena ada hal penting gitu ya. Itu tentang Kalimantan dan Kalimantan Selatan khususnya itu ya. Sebagai muhibbin Guru Sekumbol saya terpanggil untuk menyampaikan ini gitu. Jadi Kalimantan, Kalsel Kalimantan Selatan khususnya itu sama dengan NO. Kenapa bisa begitu? Karena satu muktamar NO yang pertama kali tahun 35 itu diselenggarakan di Banjarmasin atas perkenan ulama-ulama Kalimantan Selatan pada khususnya. Jadi tahun 35 jadi masa-masa Guru Kasful ya itu pada waktu itu ya kira-kira. Dan muktamar NO yang pertama tahun 35 yang diselenggarakan di Banjarmasin ini adalah sangat krusial, sangat penting sekali untuk tegaknya eksistensi organisasi Nahdlatul Ulama itu atau NO itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ya saham Kalimantan Kalsel pada khususnya itu untuk tegaknya eksistensi Nahdlatul Ulama NU itu amat sangat besar gitu. Yang kedua yaitu bahwa secara de facto faktanya ketua PBNU yang paling lama itu juga orang Kalimantan Selatan yaitu Kiai Haji Idam Khalid. Itu berapa puluh tahun itu beliau dipercaya menjadi ketua PBNU itu. Ketua Tanfidiyah, ketua umum PBNU. Dan oleh karena itu ya dengan dua alasan ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa Kalsel itu NU bukan kadrun. Dan apalagi ketika Gus Dur sedang dalam tanda petik itu cukup kewalahan untuk memberikan peringatan kepada Orde Baru itu salah satu, dan kemudian berimbas kepada NU itu diganggu waktu itu karena rezimnya rezim militer gitu. Itu salah satu yang memberikan jaminan dan pertolongan itu adalah Maulana Sekumbol, Guru Sekumbol, dengan beliau bersedia menjadi anggota Mustasar PBNU gitu. Dan ketika huru-hara muktamar PBNU itu sampai Guru Sekumbol perlu mengantisipasi para penjahat itu menjahat di dunia batin. Guru Sekumbol sampai ditemani oleh jin-jin dari Arafah itu ya, dari Mekah itu untuk melindungi serangan dari jin-jin jahat gitu yang mau menjatuhkan Gus Dur gitu. Dan kemudian juga diyakini oleh oleh banyak ulama gitu, dan saya dapat informasi yang A1 gitu bahwa memang Maulana Sekumbol itu sejak saat itu memang diangkat menjadi salah satu komisaris, dalam tanda petik itu komisaris tetap PBNU, komisaris tetap Nahdlatul Ulama di samping Nabi Khidir dan tentu saja Wali Songo dan sampai Rasulullah itu. Tentu termasuk juga Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Hasyim Asngari dan tentu saja Mbah Hamid Pasuruan gitu. Ini kan kalau hal-hal seperti ini yang spiritual ini kan sulit dikonfirmasikan ya, kecuali bagi orang yang sudah kasaf gitu. Tapi baiklah, dua aja itu. Yang pertama adalah bahwa muktamar pertama kali Nahdlatul Ulama tahun 35 itu diselenggarakan di Banjarmasin, dan itu sangat krusial untuk eksistensi PBNU pada periode-periode selanjutnya hingga sekarang. Kemudian yang kedua, fakta bahwa ketua PBNU yang paling lama adalah orang Kalsel yaitu Kiai Haji Idam Khalid, dan Guru Sekumbol itu menyebut Kiai Idam Khalid itu juga termin auliaillah, termasuk
walinya Allah itu. Dan yang berikutnya adalah ketika guru sekumpul turun tangan melindungi Gus Dur dari gangguan apa itu kelompok rezim militer dan juga kelompok apa itu dukun jahat ketika pada waktu itu di masa Orde Baru itu. Dan mungkin kalau ditambahkan fakta adalah bahwa Gus Dur itu sangat sering mengunjungi Maulana Sekumpul secara diam-diam. Bahkan saya dapat info A1 juga bahwa Gus Dur itu mulai mengunjungi guru sekumpul bahkan sebelum menjadi ketua PBNU itu. Jadi sekitar awal tahun 80-an gitu secara diam-diam atau apa itu parak atau sering gitu, mengunjungi guru sekumpul gitu. Dan di samping juga Abu Yatim Banten, Abu Yatim Banten gitu. Jadi oleh karena itu tidak salah ketika saya menduga bahwa semua tindakan Gus Dur yang kadang-kadang bagi orang bodoh itu dianggap aneh atau bahkan sesat, itu sebenarnya semua pasti atas restu dua ulama yang saya yakini sebagai wali kutub, yaitu Maulana Sekumpul dan Abu Yatim Banten. Dan fakta bahwa dua orang ini di depan publik dan juga di depan saya, di depan terutama kalau Abu Yatim di depan saya, kalau guru sekumpul di depan publik itu menyatakan apa itu berpihak pada Gus Dur dan melindungi Gus Dur. Dan guru sekumpul pernah menyatakan bahwa siapa yang apa itu menjelek-jelekan Gus Dur akan katulahan gitu. Jadi ini cukup menjadi kesimpulan bahwa Kalimantan itu, Kalsel pada khususnya itu adalah NU bukan kadrun. Apalagi sekarang fakta bahwa Guru Hatim bin Syekh Salman Jalil, putra Syekh Salman Jalil almarhum yang paling tua gitu, itu juga menjadi mustasar atau suriah NU wilayah di Kalsel gitu. Dan beliau juga dalam salah satu ceramahnya mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jelas yang bisa dipastikan itu hanya NU gitu. Selain NU itu ya bisa Ahlus Sunnah bisa tidak gitu. Bisa Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa juga tidak gitu. Tapi yang bisa dipastikan itu, kata beliau dalam salah satu videonya ketika ceramah di waktu hallnya Syekh Arsyad Al-Banjari ya, di mana itu ada gubernur, ada macam-macam di balai kota atau apa itu, beliau menyatakan seperti itu gitu. Bisa dicek videonya lagi gitu. Dan juga bagi saya, kenapa saya sebutkan Guru Hatim, karena bagi saya itu Sayyidul Syekh gitu. Pemimpinnya para guru di Kalimantan itu, Kalsel khususnya itu kalau hari ini ya secara de facto adalah Guru Hatim itu. Kalau yang paling tua, yang apa itu, yang paling apa ya keramat tentu saja Guru Banjar Indah, Guru Saifuddin Zuhri gitu. Dan di apa itu di alam apa sosial politik tentu saja sayyidnya para syekh itu bagi saya Guru Hatim gitu. Dan Guru Hatim adalah suriah Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan gitu. Nah, dari situ sudah cukup bahwa terlalu banyaklah bukti bahwa Kalimantan dan Kalsel khususnya itu adalah Nahdlatul Ulama, bukan kadrun gitu. Karena kemarin ada beberapa komentar di video saya itu yang menyatakan, oh Gus Fuad nggak paham, Kalimantan Selatan itu bukan NU ya. Loh, gimana sih kok bukan NU itu? Lawang semua faktor terpenting, unsur terpenting dari Kalimantan, dari Kalsel itu adalah NU itu sendiri kan gitu. Dan bisa dikatakan bahwa kalau tidak ada Kalimantan Selatan mungkin NU tidak ada juga gitu. Jadi saham bagi saya itu saham berdirinya NU itu 50% dari ulama-ulama Jawa gitu, 50% dari terutama itu dari Kalimantan secara umum seperti itu gitu. Dan apalagi ada keterkaitan sejarah sejak zaman dulu antara Kalimantan dengan apa itu dengan Wali Songo, dengan Sunan Ngampel, dengan Sunan Bonang. Bagi orang yang asli Kalimantan ya pasti tahulah sejarah-sejarah seperti itu. Jadi kesimpulannya Kalsel itu adalah NU, bukan kadrun. Oke.